Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein Gou dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mitokondria, anaerob dan aerob. Yang pertama kita masuk pada mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Mitokondria juga adalah salah satu organel yang ada di dalam sel berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel pada makhluk hidup. Kita masuk pada fungsi mitokondria. Seperti yang kita bahas di atas bahwa fungsi utama dari mitokondria adalah untuk membantu respirasi sel. Respirasi sel sendiri adalah suatu proses yang melibatkan senyawa kimia yang berfungsi untuk melepaskan berbagai energi yang tersimpan pada glukosa. Manfaat mitokondria. Kita masuk pada manfaat mitokondria. 1. Metabolisme tubuh. Mitokondria memiliki manfaat untuk membantu adanya proses metabolisme pada tubuh suatu organisme atau makhluk hidup dengan cara menghasilkan energi sel. 2. Menghasilkan energi. Fungsi yang kedua pada mitokondria adalah untuk menghasilkan energi dengan cara mencegah makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Menjaga konsentrasi ion kalsium. Fungsi selanjutnya mitokondria untuk menjaga konsentrasi ion kalsium. Ion kalsium sendiri berfungsi untuk kepadatan tulang. 4. Mematikan sel-sel tertentu. Mitokondria juga berfungsi membantu proses mematikan sel-sel tertentu yang telah diatur oleh tubuh secara alami. 5. Meningkatkan kinerja tubuh. Fungsi terakhir mitokondria adalah untuk meningkatkan kinerja tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Baiklah, kita masuk pada materi respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol asam laktat. Pada kondisi aerobik, sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam piruvat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kita langsung saja masuk pada tahapan respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh adalah 1. Fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. 2. Fermentasi asam laktat. Pada sel hewan, terutama pada sel-sel otot yang bekerja keras, energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan permanfaatan energi karena kadar O2 yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Ciri-ciri respirasi anaerob. Yang pertama,
Jika tak ada oksigen, sel tidak memiliki eksiptor elektron alternatif untuk memproduksi ATP. 2. Sehingga terpaksa elektron yang didapatkan dari glikolisis diangkut oleh senyawa organik. Proses ini disebut C. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dengan cara melepaskan gugus CO2 dari piruvat melalui dekarbolisasi dan menghasilkan molekul 2 karbon asetaldehida. Yang keempat, asetaldehida kemudian menerima elektron dari NADH sehingga berubah menjadi etanol. Yang kelima, fermentasi alkohol dilakukan oleh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel hewan dengan cara mentransfer elektron dari NADH kembali ke piruvat. Kita masuk pada materi respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang benar. Ciri-ciri respirasi aerob: 1. Yaitu membutuhkan oksigen sebagai akselerator elektron. 2. Proses yang terjadi dalam matriks mitokondria. 3. Untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP. Yang keempat, respirasi aerob terdapat 4 tahap utama yaitu glikolisis, dekarbolisasi, oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Selanjutnya yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria. Sebenarnya merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga yaitu daur Krebs. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil CoA yang bereaksi dengan asam oksalestat menghasilkan asam sitrat. Dan yang terakhir yaitu transport elektron. Tahap akhir dari respirasi aerob. Sistem transport elektron sering disebut juga sistem sitokrom oksidase atau sistem rantai pernapasan yang berlangsung pada krista dalam mitokondria. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.